Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, sampai di situ dulu saudara ya. Jadi saudara, menerima Yesus itu penting ya. Kita harus mengalami Yesus, harus menerima Yesus, karena kalau kita tidak menerima Yesus maka kita tidak akan mengalami kekekalan ya bersama dengan Tuhan. Karena kita mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus ya. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Apapun di bawah kolong langit ini ya, di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit, tidak ada nama yang menyelamatkan ya selain daripada nama Yesus. Maka tentu saja menerima Yesus itu sangat penting ya, supaya kita bisa mengalami yang namanya keselamatan ya. Menerima Yesus juga sangat penting. Kenapa? Karena setiap hal yang baik itu berawal dari hati kita yang diisi oleh kasih Yesus ya. Jadi kalau hati kita tidak pernah dijamah, tidak pernah diisi oleh kasih Kristus, maka kita tidak bisa mengalami kebaikan dalam hidup ini. Karena kebaikan itu hanya akan berlangsung dalam kehidupan setiap kita apabila saudara-saudara di dalam hati kita ini telah diisi oleh kasih yang berasal daripada Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Allah lah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita. Dan Allah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita pada saat saudara-saudara kita membuka hati dan menerima Yesus. Saya sendiri pun menyadari akan hal ini Bapak Ibu ya, di mana saya ketika ya menerima Yesus dalam hidup, dan ketika saya merenungkan ya pengalaman hal tersebut yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana pertama kali saya menerima Yesus, saya tahu itu adalah hal terbaik yang pernah saya alami dalam kehidupan saya ya. Itu hal terbaik yang pernah saya alami Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua kebaikan dalam hidup saya mulai terjadi pada saat saya menerima Yesus ya, membuka hati untuk Dia, maka semua kebaikan pun mulai berlangsung. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena sebagai manusia saya menyadari sungguh bahwa di dalam diri saya ini saya punya banyak sekali kekurangan saudara. Saya punya banyak sekali hal yang negatif, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa manusia itu punya keinginan, tetapi keinginan yang ada adalah keinginan melakukan apa yang jahat, saudara-saudara. Dan saya pun memiliki keinginan yang sama, keinginan-keinginan yang jahat, yang kalau saya pikir-pikir, saya renungkan, semua keinginan jahat itu sulit untuk saya atasi, sulit untuk saya redam apabila saya tidak memiliki kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang memampukan saya untuk meredam semua keinginan-keinginan jahat di dalam diri saya ya. Maka ketika seseorang menerima Kristus di dalam kehidupannya, hal-hal yang baik pun akan mulai terjadi di tengah-tengah hidupnya. Maka saudara yang mendengarkan saya, engkau mungkin berkata, pendeta, betul, saya banyak sekali mengalami kemalangan, lebih khusus berkaitan dengan setiap keinginan jahat dalam diri saya ya. Bahkan semua hal yang baik pun seolah-olah berubah menjadi kutuk oleh karena setiap nafsu di dalam diri saya. Saya diberkati pendeta, tetapi entah kenapa saya tidak bisa menikmati berkat ini. Kenapa? Karena berkat ini justru menjadi kutuk oleh sebab saya memiliki keinginan-keinginan yang tidak wajar di dalam diri saya. Ada berapa banyak orang di luar sana saudara-saudara yang punya harta yang melimpah, tetapi di dalam semuanya itu, di dalam harta yang melimpah itu, dia memiliki kebiasaan buruk. Katakanlah suka bermain perempuan, hidup dalam persinahan. Rasanya tidak bisa hidup kalau satu hari tidak melakukan yang namanya persinahan.
Banyak kan orang di luar sana seperti itu ya. Akhirnya uang yang seharusnya mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, justru menjadi alat yang dipakai oleh setan untuk membuat kebanyakan di antara kita mengalami yang namanya kebinasaan. Bukankah kita mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang? Orang-orang akan melakukan apapun itu demi uang, saudara-saudara. Betul enggak ya? Maka ketika saudara memiliki uang dan ketika saudara tidak memiliki kasih Kristus di dalam diri saudara, maka itu justru akan menjadi malapetaka di tengah-tengah kehidupanmu. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan anak bungsu yang hilang. Ya kan? Anak bungsu yang hilang ini kan saudara-saudara parah. Dia punya harta kekayaan yang melimpah karena dia telah memintakan itu kepada bapaknya. Ya, bapaknya belum mati tapi dia sudah minta warisan. Dan tentu saja hal ini sangat tidak baik, ya. Hal ini sangat buruk adanya. Tetapi karena bapak itu mengasihi dia, maka warisan pun diberikan kepadanya, ya. Luar biasa ya bahwa kasih bapak kepada anak bungsu yang kurang ajar ini. Kasih bapak kepada anak bungsu ini melambangkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Ya, bahwa dia Allah yang memberi setiap kerinduan saya dan saudara. Nah, ketika hal itu diterima oleh anak bungsu tersebut, maka dia bawa ya harta kekayaan itu untuk pergi ke negeri yang jauh. Dia memiliki rencana untuk hidup terbebas daripada pengaturan hidup dari bapaknya. Dia tidak ingin lagi diikat, ya. Dia tidak ingin lagi hidup di bawah aturan, katakanlah ya. Dia ingin hidup bebas, ya. Padahal kebebasan yang sejati itu adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak mengikat kita, kebenaran itu melepaskan kita. Justru ketika engkau hidup di luar daripada kebenaran, maka dunia dengan segala tipe muslihatnya akan mengikat saudara. Hawa nafsu, keinginan daging akan mengikat saudara. Dan lama-lama saudara pasti mengalami yang namanya kebinasaan. Maka pergilah anak bungsu ini kan dengan harta kekayaan yang dia punya kan, tapi dia sudah tidak punya kasih akan Bapa di dalam hatinya kan. Maka kita mengatakan saudara-saudara, semua orang pun berkerumun, ya, akar segala kejahatan cinta akan uang. Dan dia hidup di dalamnya, saudara-saudara, hidup dalam pesta pora, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam persinahan, karena dia memiliki, saudara-saudara, uang untuk bisa melakukan semuanya itu. Sampai kemudian Alkitab mengatakan kehidupan daripada anak bungsu itu pun mengalami kesusahan. Dia hidup di dalam kemelaratan, saudara-saudara. Nah, ini contoh, kalau engkau punya uang dan engkau tidak punya kasih Tuhan, maka sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berbahaya sementara mengincar saudara. Maka penting sekali lagi dalam hidup ini kita membuka hati untuk Tuhan, karena semua kebaikan, semua anugerah, ya, semua hal yang baik yang dapat terjadi dalam kehidupan setiap kita itu berawal daripada kasih Kristus, ya, di dalam kehidupan setiap kita. Nah, maka kita mengatakan, saudara, sekali lagi di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, hidup kita itu harus tetap, ya, di dalam Tuhan. Kita harus memiliki ketetapan, ya. Kita tidak boleh, saudara-saudara, tidak boleh keluar daripada kasih Tuhan. Kita harus tinggal, ya, di dalamnya. Tuhan mau kita itu tinggal di dalam kasih Kristus, ya, itu sendiri. Ya, saya ingat di dalam Efesus, ya, pasal yang ketiga, ya. Efesus pasal yang ketiga, kita buka saja ayatnya, ya. Ada ayat yang luar biasa yang dapat saudara, ya, dengar dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Dan ya, kita akan melihat di ayat yang ke-16, ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, ya.
Jadi sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, ya, sehingga kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kita perlu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita tidak boleh berpindah-pindah, saudara. Iman kita harus tetap. Kita tidak boleh membiarkan apapun dalam hidup ini membuat kita berpindah dari tempat di mana seharusnya kita berada. Ya, Tuhan ingin engkau tetap tekun. Tuhan ingin engkau tetap ada di dalam kehendaknya, di dalam kebenarannya. Tuhan ingin engkau tetap menjadi orang-orang yang tidak kehilangan iman dan pengharapan. Meskipun mungkin saudara-saudara ya, engkau mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami yang namanya pergumulan, ya kan? Pergumulan tak pernah lepas daripada kehidupan setiap kita di tengah-tengah keluarga. Seringkali kita mengalami yang namanya pergumulan, ya. Bahkan ya saudara-saudara, orang-orang terdekat kita justru yang paling banyak menyakiti kita, kan? Ya. Dan mungkin engkau telah mendoakan orang-orang tersebut, orang-orang yang dekat dengan saudara, ya. Engkau telah mendoakan mereka dan doa-doa saudara itu telah naik kepada Tuhan, ya, dalam waktu yang cukup lama. Tetapi sepertinya Tuhan itu belum mendengarkan, ya, doa-doa saudara. Bukannya mereka semakin membaik, tetapi justru mereka semakin memburuk, ya. Dan hal itu yang terjadi. Dan kadang-kadang ketika hal itu terjadi membuat kita sepertinya ya kehilangan harapan, ya kan, putus asa, hilang semangat. Kemudian kita mulai berpindah, saudara-saudara, dari iman kita. Kita mulai bergeser dari tempat di mana Tuhan mau kita berada di sana. Maka sebagai hamba Tuhan, saya akan mendorong saudara di hari ini untuk terus berpegang kepada janji Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, dan untuk terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jangan pernah bergeser seinci pun dari sana, karena Tuhan mau engkau ada di sana. Masalah keluargamu atau apapun itu serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu mengubahkan setiap mereka. Tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia bisa mengubahkan manusia, karena kalau engkau berusaha untuk mengubahkan manusia, ujung-ujungnya saudara pasti akan stres, ya kan? Akhirnya saudara akan mengalami kekecewaan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang menjadi bagianmu adalah tetap stay, tinggal di tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Saudara, saya teringat dengan satu keluarga, ya, di mana ketika saudara-saudara ada kesusahan datang. Ini keluarganya Naomi. Kesusahan melanda Israel, terjadi yang namanya kelaparan. Memang ini sangat mengejutkan. Kenapa saya katakan mengejutkan? Karena ternyata di Israel mengalami kelaparan juga loh. Iya kan? Seharusnya di Israel tidak boleh terjadi kelaparan, saudara-saudara, karena Israel itu tanah perjanjian. Ya, lebih khusus di Bethlehem, karena Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, bayangkan rumah roti, kehabisan roti. Sama seperti kemarin pawang hujan kehujanan. Saya baca beritanya kemarin, ya kan, ada heboh-heboh tuh semenjak Formula E kan, mengenai pawang hujan itu. Ya, kemarin pawang hujan kehujanan. Sama lah, tanah perjanjian, saudara-saudara, ya, rumah roti kok kehabisan roti, ya. Maka kita tuh jangan kaget kalau kita mengalami pergumulan, biasalah, ya kan. Meskipun di tanah perjanjian, biasalah, saudara-saudara. Meskipun kita anak Tuhan, biasalah. Meskipun di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus, kita tetap akan mengalami yang namanya pergumulan. Ya, kemudian kau bertanya, Pak Pendeta, kalau begitu apa bedanya kita dengan anak dunia, anak-anak yang tidak percaya kepada Kristus? Bedanya, saudara-saudara, ketika engkau dalam sebuah pergumulan, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap badai, setiap pergumulan yang kau hadapi tidak akan membuat saudara tenggelam, karena Tuhan yang menjadi jaminan kehidupan kita. Oke, kita mungkin bisa mengalami kehilangan, kita mungkin boleh mengalami sesuatu yang buruk, tetapi dari semuanya itu Alkitab mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Yesus yang mengasihi setiap kita. Itu perbedaannya. Orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan penyertaan Tuhan, ya, di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan yang dialaminya. Maka yang terjadi kemudian, Naomi pun bersama dengan suaminya, dengan 2 orang anaknya, pergi, saudara-saudara, meninggalkan rumah roti. Mereka tidak tetap hati loh.
Dan mereka pergi ke Moab. Saudara, ini merupakan sebuah pelanggaran. Ini benar-benar kartu merah dari Tuhan. Kenapa saya bilang kartu merah? Karena Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, bahkan melewati daerah Moab untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan sejarahnya luar biasa. Ya, kita membaca hampir, ya saudara-saudara, kitab Keluaran itu, saya lupa ada berapa pasal, tapi setiap pasal dalam kitab Keluaran itu berbicara tentang orang Israel keluar dari Mesir loh. Itu satu kitab itu loh. Dan kita tahu itu perjuangan tidak mudah bagi Allah, saudara-saudara, ya. Ya, tanda kutip, ya. Kenapa tidak mudah bagi Allah? Karena Allah harus berurusan dengan hati manusia. Kalau bagi Allah sih mengeluarkan Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, kalau jalan kaki itu sebenarnya cuma butuh 11 hari loh. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya orang Israel itu butuh 40 tahun loh. Ada perjuangan, ada keringat, ada darah. Berapa banyak orang Israel yang mati di padang gurun, saudara-saudara. Ya, berapa banyak orang Israel yang mengalami kesusahan. Bahkan Musa sendiri pun tidak mencapai tanah perjanjian. Ada banyak sekali pergulatan yang dialami oleh orang Israel untuk sampai ke tanah perjanjian. Ketika sudah sampai di sana, Naomi dengan mudahnya sepertinya tidak menghargai perjuangan daripada leluhur, tidak menghargai apa yang sudah ya Tuhannya, nenek moyang mereka. Ya, sepertinya Naomi bersama suaminya tidak menghargai bagaimana Tuhan telah berjuang membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan ini benar-benar kartu merah, red card, saudara-saudara. Ya. Maka itulah sebabnya ketika Naomi pergi, saudara-saudara, ya, meninggalkan tanah perjanjian sampai di Moab, ya, Naomi mengalami yang namanya kemalangan. Dia kehilangan suaminya, kehilangan 2 orang anaknya, ya. Tulang punggung dalam keluarga itu dipatahkan oleh Tuhan, ya. Kemarin saya punya kerabat keluarga meninggal, saudara. Dia seorang yang hebat, punya posisi dalam pekerjaannya dalam pemerintahan. Meninggal, dan dia meninggalkan anaknya yang berusia 18 tahun. Jadi sekarang anaknya ini sudah yatim piatu karena mamanya juga sudah meninggal, ya. Saudara, saya mau ingatkan setiap kita, kadang-kadang Tuhan buat begini, ya, seperti yang dialami oleh Naomi, ya kan? Tulang punggung dipatahkan karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Naomi bahwa sekalipun tanpa suaminya, sekalipun tanpa 2 orang anak laki-lakinya, Tuhan mampu memelihara kehidupan Naomi. Ya. Karena kehidupan manusia itu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Sekalipun seorang yatim piatu, kalau ada yang mendengarkan saya, seorang yatim piatu, Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Ya, engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya sementara saat ini saya menderita? Ya, meskipun engkau menderita, tapi engkau tidak mati kan? Ya, jangan menilai penyertaan Tuhan itu dengan waktu yang sekarang. Ya, karena kalau kita menilai penyertaan Tuhan waktu sekarang, kita sulit untuk mengenali perbuatan Tuhan. Yang walaupun saya yakin, saya percaya ada perbuatan Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Karena ketika engkau masih ada, engkau masih hidup, pada saat engkau sudah tidak punya kedua orang tua, itu membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Ya, kalau engkau percaya kepadanya, bergantung kepadanya, hidup dalam kebenarannya, terus bersandar kepadanya, takut akan Tuhan, maka saya percaya masa depan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati setiap anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap, Tuhan juga bisa memberkati bahkan lebih setiap anak-anak yang tidak punya orang tua yang lengkap. Yang penting engkau berhenti mengasihi dirimu sendiri. Ya, kalau mungkin ya pandangan orang membuat engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau perlu berhenti. Ya, karena engkau masih punya Tuhan. Ya, ada ayat Alkitab mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu benar adanya. Orang tua bisa meninggalkan kita bukan hanya karena pilihan hidup mereka yang salah. Karena memang banyak sekarang orang tua yang bersedia meninggalkan anak, saya tidak tahu kenapa. Ya, anak-anak sepertinya menjadi beban bagi mereka. Tapi ada juga orang tua yang sayang dengan anak-anaknya, tetapi harus meninggalkan mereka. Kenapa? Karena kematian yang memisahkan. Kendati hal itu pun yang terjadi, Tuhan adalah Allah yang setia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin, ya. Maka akhirnya Naomi pun pulang ke rumahnya kan.
balik lagi ke tanah perjanjian kan, ya. Dan Naomi stay di situ, ya. Maka apa yang terjadi? Tuhan pun memulihkan keadaan daripada Naomi. Maka jangan pernah beranjak, ya. Kita nyanyi, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang menanana. Saya lupa itu lagu anak sekolah minggu, ya. Jadi tak akan beranjak dan tak akan bergoyang kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan seharusnya itu pun menjadi motivasi kita, di mana kita juga tidak akan pernah beranjak dan tak akan bergoyang. Apapun yang terjadi, kita mau tetap tinggal di dalam kebaikan Tuhan.